Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bab ketiga dari kitab ilmu dalam Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali mengajak pembaca untuk meninjau kembali pemahaman yang selama ini dianggap benar oleh masyarakat umum tentang ilmu. Beliau menjelaskan bahawa tidak semua hal yang dinamakan ilmu memiliki nilai terpuji di sisi agama, bahkan sebagian di antaranya dapat berubah menjadi tercela karena tujuan, cara atau penggunaannya. Dalam pembahasan ini juga diuraikan perubahan makna istilah-istilah penting seperti fikih, tauhid, tazkir dan hikmah, serta batasan antara ilmu yang benar-benar terpuji dengan ilmu yang patut diwaspadai dalam lingkup syariat. Melalui pembacaan terjemahan bab ini, kita diharapkan dapat memahami hakikat ilmu secara lebih mendalam dan proporsional sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ulama. Bab ketiga, tentang ilmu yang dianggap oleh orang awam sebagai ilmu yang terpuji, padahal sebenarnya tidak. Bab ini menjelaskan dari sisi apa sebagian ilmu itu menjadi tercela, serta menjelaskan perubahan nama-nama ilmu, yaitu fikih, ilmu tauhid, tazkir, dan hikmah. Juga dijelaskan batas-batas ilmu yang terpuji dan yang tercela dari ilmu-ilmu syariat. Penjelasan sebab tercelanya ilmu yang tercela. Mudah saja bagi seseorang untuk mengatakan bahwa ilmu adalah sesuatu yang diketahui menurut apa adanya, dan bahwa ilmu itu termasuk salah satu sifat Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin sesuatu itu menjadi tercela? Dan bagaimana pula bisa menjadi ilmu yang tercela? Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak tercela karena hakikat ilmu itu sendiri. Tetapi tercelanya ilmu itu kembali kepada perbuatan manusia karena salah satu dari tiga sebab. Sebab pertama, ilmu yang membawa kepada suatu kemudaratan, baik bagi orang yang memilikinya sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya adalah ilmu sihir dan mantra-mantra. Ilmu ini memang tercela secara hakikat, karena diakui oleh Al-Quran sebagai ilmu yang demikian. Ilmu ini termasuk sebab yang memisahkan antara suami dan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir hingga beliau merasa seakan-akan telah melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Malaikat Jibril kemudian datang menjelaskan peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengambil benda sihir tersebut dari bawah batu pada dasar sumur. Sihir adalah suatu keadaan yang diambil dari pengetahuan tentang khasiat benda-benda, disertai dengan perhitungan waktu terbit bintang-bintang, serta bacaan-bacaan berupa kalimat kufur dan keji yang bertentangan dengan syariat. Dari kalimat-kalimat itu, seseorang bisa sampai meminta pertolongan kepada setan-setan. Dari keseluruhan hal tersebut, dengan ketetapan kehendak Allah Ta'ala yang berada di luar kebiasaan, terjadilah hal-hal luar biasa pada diri orang yang disihir. Mengetahui sebab-sebab tersebut dari sisi ilmu pengetahuan semata tidaklah tercela. Tetapi tercela bila ilmu itu membawa kemudaratan dan tidak mendatangkan kebaikan selain kerusakan bagi makhluk Allah. Jalan menuju kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Maka itulah sebabnya ilmu sihir menjadi ilmu yang tercela. Bahkan ada orang yang mengikuti seorang wali Allah untuk dibunuhnya, padahal wali itu sudah bersembunyi di tempat yang aman. Jika orang zalim itu ditanya tentang tempat wali tersebut, maka tidak boleh ia memberitahukannya, bahkan wajib berdusta. Menunjukkan tempat persembunyian wali itu berarti menyampaikan pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya, tetapi perbuatan itu tetap tercela karena mengantarkan kepada kemudaratan. Sebab kedua, ilmu yang menurut kebiasaan memberi kemudaratan kepada orang yang memilikinya, seperti ilmu nujum, perbintangan. Ilmu nujum itu sendiri tidak tercela secara mutlak, karena ia terbagi menjadi dua bagian. Bagian hisab, yaitu yang menjelaskan perjalanan matahari dan bulan dengan perhitungan, tidak tercela. Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Artinya, matahari dan bulan itu berjalan menurut perhitungan. Dan firman Allah Ta'ala, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal'urjunil qadim." Artinya, kami tetapkan bagi bulan beberapa tempat tertentu sampai ia kembali seperti mayang yang telah tua. Adapun bagian kedua dari ilmu nujum, yaitu membuat dalil atas kejadian-kejadian dengan sebab-sebab samar.
seperti cara dokter menarik kesimpulan tentang penyakit dari tanda-tanda tertentu. Mereka meyakini bahwa kejadian itu terjadi karena kebiasaan yang diciptakan Allah pada makhluknya. Tetapi ilmu ini dicela oleh agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dzukira al-qadaru fa'amsiku, wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku, wa idza dzukira ashabi fa'amsiku." Artinya, apabila disebut takdir maka peganglah, apabila disebut bintang-bintang maka peganglah, dan apabila disebut sahabatku maka peganglah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhafu ala ummati ba'di thalathan haifal a'immah wal iman bin nujum wat takdziba bil qadari." Artinya, aku khawatir terhadap umatku setelahku terhadap 3 hal: takut kepada para pemimpin yang zalim, beriman kepada nujum, dan mendustakan takdir. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Pelajarilah dari bintang-bintang itu apa yang dapat menunjukkan jalan kepadamu di darat dan di laut. Kemudian berpeganglah kepada pengetahuan itu." Pengetahuan tersebut dilarang dari 3 sisi. Pertama, bahwa ilmu itu memberi mudarat kepada kebanyakan orang. Sebab apabila dijelaskan kepada mereka bahwa peristiwa-peristiwa terjadi karena perjalanan bintang-bintang, maka akan tumbuh anggapan dalam hati mereka bahwa bintang-bintang itu memberi pengaruh. Dan bahwa bintang-bintang itulah Tuhan-Tuhan pengatur, karena ia adalah benda-benda mulia di langit. Hal ini akan menimbulkan bekas yang besar dalam hati, lalu melemahkan tekad untuk bersandar kepada Allah Ta'ala. Orang yang lemah imannya akan menjadikan perhatiannya tertuju kepada perantara-perantara. Sedangkan orang yang berilmu dan mendalam imannya memahami bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang itu berjalan menurut perintah Allah Ta'ala. Pandangan orang yang lemah iman terhadap cahaya matahari setelah terbit adalah seperti semut apabila diletakkan di atas selembar kertas, lalu melihat garis hitam tulisan yang tergores. Maka ia meyakini bahwa perbuatan pena itu yang menggerakkannya adalah tangan. Lalu dari tangan kepada kemauan menggerakkan tangan. Kemudian dari kemauan kepada penulis itu sendiri yang berkehendak dan berkemampuan. Kemudian dari penulis kepada yang menjadikan tangan, kemampuan, dan kemauan. Kebanyakan pandangan manusia terbatas pada sebab-sebab yang dekat dan jelas, lalu terputus dari peningkatan kepada sebab yang menyebabkan sebab-sebab itu. Inilah salah satu sebab pelarangan ilmu nujum. Kedua, bahwa keputusan-keputusan ilmu nujum itu kebanyakan hanya dugaan semata. Tidaklah diketahui mengenai hak diri seseorang secara yakin, melainkan hanya dengan dugaan yang berat. Maka keputusan ilmu nujum itu adalah keputusan berdasarkan kebohongan. Maka tercelalah dari dasar ini, dari sisi bahwa ilmu nujum itu adalah kebohongan. Tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang demikian itu. Diriwayatkan bahwa hal tersebut pernah menjadi suatu mukjizat bagi Nabi Idris alaihissalam. Ilmu nujum itu kemudian lenyap, tersapu dan terhapus. Adapun kejadian yang kebetulan benar dari ahli nujum itu hanyalah suatu kebetulan. Karena terkadang muncul sebagian sebab-sebab tetapi tidak terjadi akibatnya, sebab belum terpenuhi seluruh syaratnya dan tenaga manusia tidak mampu mengetahui hakikatnya. Apabila sesuai bahwa Allah Ta'ala menakdirkan sebab-sebab yang masih ada, maka terjadilah yang benar. Tetapi jika tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka salahlah dia. Keadaan ini sama seperti perkiraan seseorang bahwa hujan akan turun ketika melihat awan telah berkumpul dan angin bertiup dari arah tertentu. Lalu kuatlah dugaan bahwa hujan akan turun. Namun terkadang panas matahari datang dan awan itu hilang. Terkadang juga terjadi sebaliknya. Sekadar mendung belum cukup untuk mendatangkan hujan. Sebab-sebab lain masih ada yang tidak diketahui. Begitu pula dugaan seorang nakhoda bahwa kapal akan selamat berdasarkan kebiasaan tentang angin. Padahal angin itu mempunyai banyak sebab yang tersembunyi dan tidak diketahuinya. Maka jika dugaan itu benar, itu adalah kebetulan. Jika salah, maka jelas sebabnya. Karena sebab inilah, orang yang kuat imannya dilarang mempelajari ilmu nujum. Ketiga, bahwa tidak ada faedahnya ilmu nujum itu. Sekurang-kurangnya, seseorang terperosok ke dalam perbuatan sia-sia yang tidak perlu dan menyia-nyiakan umur yang sangat berharga bagi manusia pada sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, itulah suatu kerugian yang tidak berkesudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendekati seorang laki-laki dan orang banyak berkumpul di sekitarnya. Maka Nabi bertanya, "Siapakah orang ini?" Orang-orang menjawab,
orang yang sangat alim. Nabi bertanya, "Dalam hal apa?" Mereka menjawab, "Dalam syair dan keturunan orang-orang Arab." Maka Nabi bersabda, "Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan kebodohan yang tidak memberi mudarat." Rasulullah bersabda, artinya, sesungguhnya ilmu itu adalah ayat yang kokoh atau sunnah yang tegak atau kewajiban yang adil. Maka mencampurkan ilmu nujum dan yang serupa dengannya ke dalam ilmu-ilmu agama adalah mendatangkan bahaya dan terperosok ke dalam kebodohan yang tidak ada gunanya. Apa yang ditakdirkan itulah yang terjadi. Menjaga diri dari ilmu tersebut adalah hal yang tidak mungkin. Kecuali ilmu kedokteran, maka ilmu itu diperlukan. Kebanyakan dalil-dalilnya dapat diketahui. Dan kecuali ilmu menafsirkan mimpi, maka walaupun ia termasuk tercela, tetapi ia merupakan satu bagian dari 46 bagian dari kenabian dan tidak ada bahaya padanya. Sebab ketiga, masuk ke dalam ilmu yang tidak memberi faedah kepada orang yang mempelajarinya. Ilmu semacam ini tercela bagi orang itu. Seperti mempelajari ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar, mempelajari ilmu yang tersembunyi sebelum ilmu yang terang, dan seperti memperbincangkan hakikat ketuhanan al-asrar al-ilahiyah. Karena para filosof dan ulama ilmu kalam telah terjun ke dalam ilmu tersebut. Namun mereka tidak berdiri sendiri dalam hal itu. Hanya mereka yang dapat berdiri sendiri yang mempelajari al-asrar al-ilahiyah dan mengetahui jalan-jalan kesesatan daripadanya, yaitu para nabi dan para wali. Maka wajiblah melarang kebanyakan orang untuk membahas perkara-perkara rahasia ketuhanan al-asrar al-ilahiyah dan mengembalikan mereka kepada apa yang telah diucapkan oleh syariat. Yang demikian itu sudah mencukupi bagi orang yang memperoleh taufik. Banyak orang yang terjun ke dalam ilmu pengetahuan dan mendapatkan kemudaratan. Jika saja ia tidak terjun ke dalam ilmu tersebut, niscaya keadaannya lebih baik dalam agama dibandingkan dengan keadaan yang menimpanya. Tidak dapat disangkal bahwa ada ilmu yang mendatangkan kemudaratan bagi sebagian manusia. Seperti halnya daging burung dan beberapa jenis wewangian yang berbahaya bagi orang yang masih menyusu. Bahkan banyak orang yang justru merugi karena kebodohannya dalam beberapa perkara. Dikisahkan bahwa sebagian orang mengadukan kepada seorang tabib bahwa istrinya mandul. Wanita itu tidak hamil. Maka tabib itu memeriksa denyut nadi wanita tersebut lalu berkata, "Tidak ada gunanya engkau diberikan obat agar bisa hamil, sebab engkau akan mati dalam 40 hari ini. Denyut nadimu menunjukkan demikian." Maka gemetarlah wanita itu karena ketakutan yang sangat dan susahlah kehidupannya. Ia mengeluarkan seluruh hartanya, membagikannya dan mewasiatkannya. Ia pun tidak makan dan tidak minum hingga berlalu masa itu. Namun wanita itu tidak mati. Maka datanglah suaminya kepada tabib dan bertanya mengapa istrinya tidak mati. Tabib menjawab, "Aku sudah tahu hal itu. Sekarang bersetubuhlah, ia akan hamil." "Kenapa begitu?" tanya suami. Tabib menjawab, "Aku melihat tubuhnya sangat gemuk, lemak telah memenuhi mulut rahimnya. Aku tahu bahwa ia tidak akan kurus kecuali karena ketakutan menghadapi kematian. Maka aku menakut-nakutinya dengan hal tersebut hingga ia kurus, dan hilanglah penghalang untuk hamil. Maka dalam hal ini, tabib membuat engkau merasakan bahaya dari sebagian pengetahuan, dan memberi pemahaman kepadamu pengertian sabda Nabi, Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'u. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ambillah pelajaran dari kisah ini. Jangan sampai engkau menjadi penyelidik terhadap ilmu yang dicela oleh agama dan dilarang daripadanya. Dan hendaklah engkau mengikuti para sahabat Nabi serta berpegang kepada sunnah. Keselamatan itu ada pada mengikuti jejak Nabi. Bahaya itu ada pada membahas perkara-perkara tertentu dan berdiri sendiri dalam hal tersebut. Janganlah memperbanyak membanggakan diri dengan pendapat sendiri, akal pikiran sendiri, dalil sendiri dan keterangan sendiri dengan mengatakan, "Aku mengadakan pembahasan tentang hal-hal itu agar aku mengetahui hakikatnya." Adapun kemudaratan yang muncul dalam pemikiran tentang ilmu pengetahuan, maka kemudaratan yang kembali kepadamu justru lebih besar. Banyak hal yang engkau perhatikan, namun justru hampir mencelakakanmu di akhirat, kecuali bila rahmat Allah Ta'ala datang membelanya. Ketahuilah, sebagaimana seorang tabib yang ahli mengetahui seluruh pengobatan, tetapi menjauhkan sebagian obat dari pasien tertentu, demikian pula para nabi, para wali, dan orang-orang yang mengetahui sebab-sebab keselamatan di akhirat.
Karena itu, janganlah terlalu berpegang teguh kepada sunnah mereka dengan akal pikiranmu sendiri, karena engkau akan binasa. Betapa banyak orang yang terkena suatu halangan pada anak jari tangannya, lalu akalnya menghendaki agar jari itu dipotong. Lalu diberitahukan oleh tabib yang ahli bahwa obatnya adalah tetap mempertahankan jari itu dan dipijat dari bagian lain tubuh. Orang itu tidak mau menerimanya karena tidak mengetahui perbandingan dan pertumbuhan serta perlipatan pada tubuh. Demikian pula perkara jalan menuju akhirat pada apa yang halus dari sunnah agama dan adab-adabnya. Mengenai akidah yang menjadi ibadah manusia, di dalamnya terdapat rahasia dan isi yang halus-halus yang tidak sanggup dijangkau oleh keluasan akal manusia dan kekuatan pengetahuannya. Sebagaimana pada khasiat batu-batu terdapat perkara-perkara ajaib yang tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak mengetahui sebab-sebabnya. Maka besi dapat menarik besi, sementara orang awam tidak mengetahui sebabnya. Maka keberanian dan keganjilan dalam akidah dan amal, serta menggunakannya untuk menjernihkan, membersihkan, menyucikan, dan memperbaiki hati, jiwa, untuk meningkat ke sisi Allah Ta'ala dan memperoleh anugerah kemuliaannya, itu jauh lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada pada obat-obatan dan jampi-jampi. Sebagaimana akal manusia tidak sampai memahami kegunaan obat-obatan, dan percobaan adalah jalan untuk mengetahuinya, demikian pula akal manusia tidak sampai mengetahui apa yang bermanfaat bagi hati di akhirat. Percobaan pun bukan jalan ke sana. Hanya percobaan akhiratlah yang menunjukkan jalan, yaitu ketika kita melihat beberapa orang yang telah mati. Maka dijelaskan kepada kita amal perbuatan apa yang diterima, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala di sisinya dan yang menjauhkan darinya. Demikian pula dalam urusan akidah. Termasuk di dalamnya hal-hal yang tidak dapat diharapkan tercapai oleh akal. Karena itu cukuplah bagi akal untuk menunjukkan ke arah membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami sumber-sumber isyaratnya. Kemudian singkirkanlah akal itu dari penggunaannya dan tetaplah mengikuti Nabi. Disitulah engkau akan selamat. Dari itu Nabi bersabda, "Inna minal ilmi jahlan wa inna minal qawli ghayyan." Artinya, sesungguhnya sebagian dari ilmu itu adalah kebodohan dan sebagian dari perkataan itu adalah kesesatan. Yang dimaksud ilmu itu bukanlah kebodohan, tetapi ilmu itu membekaskan kebodohan, yaitu mendatangkan kemudaratan. Maka Nabi bersabda pula, "Qalilun minat taufiqi khairun min kathirin minal ilma." Artinya, sedikit taufik dari Allah adalah lebih baik daripada banyak ilmu. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, "Alangkah banyaknya pohon kayu, namun tidak semuanya berbuah. Alangkah banyaknya buah-buahan, namun tidak semuanya baik. Dan alangkah banyaknya ilmu pengetahuan, namun tidak semuanya berguna." Penjelasan, apa yang dimaksud dari kata ilmu? Ketahuilah bahwa sumber yang menimbulkan keserupaan antara ilmu yang tercela dengan ilmu syariat adalah penyimpangan dalam penggunaan nama-nama yang terpuji, penggantian dan pemindahannya, sehingga maksudnya menjadi merusak pengertian-pengertian yang dahulu dikehendaki oleh para orang saleh terdahulu dan para ulama pada masa pertama, yaitu 5 perkataan: fikih, ilmu, tauhid, tazkir, dan hikmah. Inilah nama-nama yang terpuji. Orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam agama dahulu menggunakan nama-nama ini sesuai maknanya. Namun sekarang, nama-nama itu telah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela. Maka hari ini, termasuk dalam celaan terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela itu, adalah karena mereka memakai nama-nama tersebut. Perkataan pertama, fiqih. Pemakaian istilah fiqih telah diselewengkan dengan cara tertentu, bukan dengan cara dipindahkan dan diputarbalikkan maknanya secara langsung, tetapi karena mereka telah membatasi penggunaan fiqih hanya pada pengetahuan cabang-cabang hukum agama, pada perincian masalah fatwa, mengetahui sebab-sebab yang mendahului fatwa, memperbanyak perdebatan, serta menghafal kata-kata yang berhubungan dengan fatwa-fatwa tersebut. Maka orang yang sangat mendalami hal-hal tersebut dan banyak berbuat dalam urusan itu disebut sebagai al-faqih, orang yang ahli dalam fiqih. Padahal pada masa awal dahulu, nama fiqih itu ditujukan kepada pengetahuan tentang jalan akhirat, mengenal penyakit-penyakit jiwa yang halus dan merusak amal, memiliki keteguhan pendirian dengan pandangan hina terhadap dunia, sangat memperhatikan nikmat akhirat, dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Azza wa Jalla,
liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya, agar mereka mendalami, berfiqih dalam agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka. Ilmu yang melahirkan peringatan dan penakutan itulah yang dinamakan fiqih. Bukanlah fiqih itu mencakup cabang-cabang soal talak, pembebasan budak, jual beli, sewa menyewa, dan perkara-perkara semisalnya. Yang demikian itu tidak melahirkan peringatan dan penakutan. Bahkan jika seseorang terus-menerus bergelut dalam perkara-perkara tersebut, hal itu akan menimbulkan kekerasan hati dan menghilangkan rasa takut, sebagaimana yang kita saksikan sekarang pada kebanyakan orang yang menekuni bidang itu. Allah Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya, mereka mempunyai hati yang tidak digunakan untuk memahami, berfiqih. Yang dimaksud dengan fiqih di sini adalah pemahaman tentang keimanan, bukan mengeluarkan fatwa. Demikian pula, kata al-fiqh dan al-faham menurut bahasa Arab adalah dua kata dengan satu makna. Dan keduanya digunakan menurut kebiasaan pemakaian, baik pada masa dahulu maupun sekarang. Allah Ta'ala berfirman, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Artinya, kamu lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Maka disebabkan kurangnya rasa takut kepada Allah dan besarnya penghormatan kepada kekuasaan makhluk, jadilah berkurangnya pemahaman fiqih. Perhatikanlah bahwa inilah hasil dari tidak memelihara makna cabang-cabang fatwa atau akibat dari kekurangan ilmu yang telah kami jelaskan. Rasulullah bersabda, ulama, hukama, dan fuqaha, para ahli fiqih, adalah orang-orang yang dipercaya. Ditanyakan kepada Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri radhiyallahu anhu, siapakah di antara penduduk Madinah yang paling memahami faqih? Ia menjawab, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan ia memberi isyarat bahwa hakikat fiqih adalah takwa. Dan takwa itu adalah hasil dari ilmu batin, bukan hasil dari fatwa dan hukum. Rasulullah bersabda, apakah aku jelaskan kepadamu siapa orang yang paling memahami faqih yang sebenarnya? Ya, jawab mereka. Beliau bersabda, orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, tidak memberi rasa aman dari azab Allah, dan tidak meninggalkan Al-Quran karena takut kepada selainnya. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu min abdihi idza tala'a asy-syamsu an yakuna fil masjid. Artinya, sesungguhnya aku lebih suka duduk bersama kaum yang mengingat Allah Ta'ala, berzikir, dari pagi sampai terbit matahari, daripada membebaskan 4 orang budak. Berkata pengarang kitab Al-Qut, maka berpalinglah Anas kepada Zaid Ar-Raqashi dan Ziyad An-Numairi, seraya berkata, tidaklah majelis mengingat Allah berzikir, itu seperti majelis ini, di mana salah seorang di antara kalian menyampaikan pengajaran kepada teman-temannya dan menyebutkan hadis-hadis. Sesungguhnya kami duduk untuk mengingat iman, memahami Al-Quran, dan berfiqih dalam agama serta menghitung nikmat Allah Ta'ala kepada kami dengan penuh pemahaman fiqih. Di sini dinamakan pemahaman Al-Quran dan perhitungan nikmat itu sebagai fiqih, tafaqquh. Rasulullah bersabda, La yafqahul abdu kullal fiqh, hatta yamquta an-nasa fi dhatillah, wa hatta yara lil-Qur'ani wujuhan kathiratan. Artinya, tidaklah seseorang itu berfiqih dengan sebenar-benarnya sebelum ia membenci manusia karena melanggar hak Allah dan sebelum ia memandang Al-Quran memiliki banyak sisi makna. Perkataan ketiga, tauhid. Kata ini sekarang dipakai untuk menyusun kata-kata, mengetahui cara berdebat, memahami jalan untuk menjatuhkan lawan, serta memperdalam pembahasan dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan keraguan dan menyusun dalil-dalil yang pasti. Dengan demikian, muncullah golongan-golongan yang menyebut diri mereka sebagai ahlul adl dan ahlul tauhid. Para ahli ilmu kalam disebut sebagai ulama tauhid. Padahal seluruh bentuk perbuatan ini tidak dikenal sedikit pun pada masa-masa awal Islam. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang paling keras menentang pembukaan pintu perdebatan dan pertikaian. Adapun isi Al-Quran, dari dalil-dalil yang terang dan mudah dipahami oleh pikiran yang lurus, maka itulah yang sebenarnya dinamakan tauhid. Tauhid bagi mereka adalah suatu keadaan yang tidak dipahami oleh kebanyakan ahli ilmu kalam. Kalaupun dipahami, mereka tidak bersifat dengannya, yaitu memandang seluruh urusan berasal dari Allah Ta'ala, memandang anugerah dan sebab-sebab itu darinya.
maka ia tidak melihat kebaikan dan keburukan secara menyeluruh, kecuali dari Allah yang Maha Mulia. Maka inilah tingkat yang mulia. Salah satu di antaranya ialah tawakal, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab Tawakal. Di antara buahnya juga ialah meninggalkan pengaduan kepada makhluk, meninggalkan kemarahan kepada mereka, rela dan menyerah kepada hukum Allah Ta'ala. Dan adalah salah satu buahnya ialah ucapan Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanyakan waktu sakitnya, "Apakah kami carikan tabib untuk Tuan?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Tabib itu membawa saya sakit." Ucapan lain lagi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sakitnya, waktu ia ditanyakan, "Apakah kata tabib tentang penyakit Tuan?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Katanya bahwa saya berbuat sekehendak saya." Akan datang pada kitab Tawakal dan kitab Tauhid dalil-dalil untuk itu. Tauhid adalah suatu mutiara yang bernilai tinggi, mempunyai dua kulit. Yang satu lebih jauh dari isinya daripada yang lain. Lalu orang mengkhususkan nama Tauhid itu kepada kulit dan membuang penjagaan kepada kulit, serta menyia-nyiakan isi secara keseluruhan. Kulit dan isi Tauhid. Kulit pertama, yaitu Anda mengucapkan dengan lisan, La ilaha illallah. Ini dinamakan Tauhid melawan taslits, kepercayaan tiga Tuhan yang ditegaskan oleh orang Nasrani. Tetapi ucapan tersebut kadang-kadang datang dari orang munafik yang berlawanan batinnya dengan lahirnya. Kulit kedua, yaitu tak ada di dalam hati yang menyalahi dan berlawanan dengan pengertian ucapan tadi. Bahkan yang lahir dari hati melengkapi kepada akadnya dan demikian juga membenarkannya, yaitu tauhid orang awam. Dan para ahli ilmu kalam sebagaimana diterangkan dahulu adalah penjaga kulit ini dari gangguan golongan bid'ah. Yang ketiga yaitu isi, bahwa ia melihat keadaan seluruhnya daripada Allah Ta'ala dengan tidak menoleh kepada perantaraan, dan ia beribadah kepadanya dengan ibadah yang tunggal kepadanya. Tidak ia beribadah menyembah yang lain. Tauhid dan hawa nafsu. Dan keluarlah dari tauhid ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Maka tiap-tiap orang yang menuruti hawa nafsunya, dia telah mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, adakah engkau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Rasulullah bersabda, Tuhan yang disembah di bumi, yang sangat dimarahi Allah Ta'ala ialah hawa nafsu. Dan di atas yang sebenarnya, barang siapa memperhatikan, tentu mengerti bahwa penyembah berhala itu sebenarnya tidaklah menyembah berhala. Tetapi ia menyembah hawa nafsunya, karena nafsunya itu condong kepada agama nenek moyangnya. Lalu ia mengikuti kecenderungan itu. Dan kecenderungan nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan adalah salah satu pengertian yang diibaratkan dengan hawa nafsu itu. Dan keluarlah dari tauhid ini, menaruh kemarahan kepada makhluk dan berpaling kepada mereka. Maka orang yang melihat seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, bagaimana akan marah kepada orang lain? Dari itu, tauhid adalah ibarat dari tingkat ini, yaitu tingkat orang-orang syidiqin, orang yang mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dari itu perhatikanlah, kemana diputar artinya tauhid dan kulit mana yang dirasa puas. Maka bagaimana mereka membuat ini menjadi pegangan pada pemujian dan pembanggaan dengan apa yang namanya terpuji, serta kosong dari pengertian yang berhak akan pujian yang hakiki. Menghadap wajah kepada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi karena aku memeluk agama yang benar. Dan itu adalah permulaan kedustaan, menghadap Allah tiap-tiap hari, sekiranya wajah hatinya tidaklah menghadap Allah Ta'ala secara khusus. Sesungguhnya jika maksudnya dengan wajah itu wajah secara zahir, maka adalah tujuan wajahnya ke Ka'bah dan tidak menuju ke jalan jurusan. Ka'bah itulah menjadi pihak bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, sehingga orang yang menghadap ke Ka'bah berarti menghadap kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari berpihak dan berdaerah. Sekiranya maksudnya dengan wajah itu wajah hati, dan memang itulah yang dimaksud oleh tiap-tiap orang yang beribadah, maka bagaimanakah dapat dibenarkan ucapannya sedang hatinya bolak-balik pada kepentingan dan keperluan duniawinya? Dan mencari daya upaya mengumpulkan harta, kemegahan dan memperbanyak sebab-sebab dan perhatian seluruhnya untuk yang demikian. Maka bilakah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Perkataan ini adalah menerangkan hakikat tauhid. Seorang yang bertauhid, ia tidak melihat melainkan yang esa dan tidak menghadapkan wajahnya melainkan kepada yang esa itu, yaitu mengikuti firman Allah Ta'ala.
yang artinya, katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. Tidaklah dimaksudkan dengan kata katakanlah itu sekadar perkataan dengan lisan. Karena lisan itu hanyalah sebagai penerjemah, pengalih bahasa dari dalam, sekali-sekali ia benar dan sekali-sekali ia bohong. Maka tempat untuk melihat Allah yang diterjemahkan oleh lisan itu adalah hati. Hati itulah tambang tauhid dan sumbernya. Perkataan keempat, zikir dan tazkir. Berfirman Allah Ta'ala, dan berilah peringatan, tazkir, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Banyaklah hadis Nabi SAW yang memuji majelis zikir itu, seperti sabdanya, apabila kamu melewati kebun surga, maka bersenang-senanglah kamu di dalamnya. Para sahabat bertanya, manakah kebun surga itu? Nabi SAW menjawab, majelis-majelis berzikir. Dalam suatu hadis tersebut disebutkan, Allah Ta'ala mempunyai banyak malaikat yang mengembara di dalam dunia, selain dari para malaikat yang ada hubungannya dengan makhluk. Apabila mereka melihat majelis zikir, lalu mereka panggil-memanggil satu sama lain dengan mengatakan, pergilah kepada keasyikanmu masing-masing. Lalu pergilah mereka, mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah kepada Allah dan peringatlah dirimu sendiri. Kritik terhadap ceramah dan cerita yang tidak terarah. Oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang, kita melihat, mengambil yang demikian itu, lalu membiasakan dengan cerita-cerita, syair-syair, doa-doa, dan kata-kata yang tidak dipahami, syatah, serta pemutaran perkataan-perkataan agama, tahmilat. Adapun cerita-cerita al-qishash, maka itu bid'ah. Telah datang dari ulama-ulama yang terdahulu, larangan duduk mengelilingi tukang-tukang cerita itu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang demikian itu pada masa Rasulullah SAW. Dan tidak ada pula pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, sehingga lahirlah fitnah dan timbullah tukang-tukang cerita. Sikap para sahabat dan ulama terhadap tukang cerita. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar dari masjid seraya mengatakan, aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu. Kalau tidak ada dia maka aku tidak keluar. Berkata Dlamrah, aku bertanya kepada Sufyan As-Tsuri, kita terimakah tukang cerita itu dengan gembira? Menjawab Sufyan, balikanlah tukang bidah itu ke belakangmu. Berkata Ibnu Aun, aku datang kepada Ibnu Sirin, maka ia bertanya, hari ini tidak ada kabar. Lalu aku jawab, Amir sudah melarang tukang-tukang cerita itu bercerita. Maka menyambung Ibnu Sirin, dia sudah mendapat taufik ke jalan yang benar. Kisah Al-A'mashi dan tukang cerita. Al-A'mashi masuk ke Masjid Jami' Bashrah. Maka dilihatnya seorang tukang cerita sedang bercerita dan mengatakan, diterangkan hadis kepada kami oleh Al-A'mashi. Maka Al-A'mashi masuk ke tengah-tengah rombongan itu sambil mencabut bulu ketiaknya. Maka berkata tukang cerita itu, Tuan, apakah tidak malu? Sahut Al-A'mashi, mengapa? Bukankah saya berbuat sunnah dan saudara berbuat bohong? Saya ini Al-A'mashi dan tidak pernah menceritakan hadis kepada saudara. Pandangan Ahmad bin Hanbal dan Ali radhiyallahu anhu. Berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang paling banyak berdusta di antara manusia ialah tukang cerita dan peminta-minta. Ali radhiyallahu anhu mengusir tukang cerita dari Masjid Jami' Bashrah. Tatkala didengarnya yang bercerita itu Al-Hasan Al-Bashri, maka tak diusirnya. Karena Al-Hasan memperkatakan tentang ilmu akhirat dan berfikir kepada mati, memperingatkan kepada kekurangan diri, bahaya amal, urusan setan, dan cara menjaga diri padanya. Ia mengingatkan kepada segala rahmat Allah dan nikmatnya, kepada keteladanan hamba pada mensyukurinya. Ia memperkenalkan kehinaan dunia, kekurangan, kehancuran, dan kepalsuan janjinya, bahaya akhirat dan huru-haranya. Tazkir yang terpuji dan yang tercela. Maka inilah tazkir, peringatan yang terpuji pada agama, yang meriwayatkan dorongan kepadanya pada hadis yang diriwayatkan Abu Zar, seperti berikut. Mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada mengerjakan salat 1000 rakaat. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran? Maka Nabi SAW menjawab, adakah bermanfaat membaca Al-Quran selain dengan ilmu? Berkata Atha radhiyallahu anhu, majelis zikir itu menutupkan 70 majelis yang sia-sia tempat tontonan.
bahaya hadis yang disalahgunakan. Hadis-hadis di atas telah dipergunakan oleh orang-orang yang kotor untuk alasan kepada membersihkan diri dan mengalihkan nama tazkir kepada khurafat yang dibuat mereka. Mereka melupakan cara zikir yang terpuji dan menyibukkan diri dengan cerita-cerita yang membawa kepada perselisihan, kepada menambah dan mengurangkan, dan berlawanan dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran dan menambahkan kepadanya. Di antara cerita-cerita itu ada yang bermanfaat mendengarnya dan ada yang mudarat meskipun benar. Orang yang membuka pintu itu kepada dirinya, maka bercampurlah antara benar dan bohong, yang bermanfaat dan yang mudarat. Dari itu maka dilarang daripadanya. Penegasan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena demikianlah, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, alangkah berhajatnya manusia kepada tukang cerita yang benar. Jika cerita itu termasuk cerita Nabi-Nabi alaihimussalam yang berhubungan dengan urusan agama, dan tukang ceritanya itu benar dan ceritanya tidak salah, maka menurut saya diperbolehkan. Dari itu jagalah diri dari kedustaan, dari cerita-cerita keadaan yang menunjukkan kepada banyak kesalahan atau keteledoran yang menghambat pemahaman orang awam dari mengetahui maksudnya, atau menghambatnya dari mengetahui adanya kesalahan yang jarang terjadi, yang diikuti dengan yang menutupinya, yang dapat diketahui kebaikannya dan ditutupi keburukannya. Orang awam berpegang dengan yang demikian itu pada segala keteledoran dan kesalahannya dan menganggap dirinya dapat dimaafkan. Dari sebab itu bahwa hal itu telah diceritakan yang demikian dari beberapa syaikh terkemuka dan ulama terkenal. Semua kita terhadap perbuatan maksiat, maka tak ragu lagi jikalau kita telah berbuat maksiat kepada Allah, maka orang-orang yang lebih besar dari kita telah berbuat maksiat. Hal yang tersebut tadi menunjukkan keberaniannya menghadapi Allah Ta'ala dengan tidak sadar. Maka sesudah menjaga diri dari dua hal yang ditakuti, maka tidak mengapa dengan demikian. Dan ketika itu kembali kepada cerita-cerita yang terpuji dan kepada cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih. Sebahagian orang membolehkan membuat cerita-cerita yang menyukakan kepada perbuatan taat dan mendakwakan bahwa tujuannya menjaga manusia kepada kebenaran. Itu sebetulnya bisikan setan, karena dalam kebenaran berkembang kedustaan. Dan mengenai zikir kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak menciptakan nasihat yang mempunyai dasar kebenaran. Betapa tidak, membuat sajak pun tidak disukai dan dipandang yang demikian membuat-buat. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada anaknya Umar, ketika mendengar ia bersajak, inilah yang membawa aku marah kepadamu. Tidak akan aku nikahkan keperluanmu selama-lamanya sebelum engkau bertaubat. Sedang Umar sebenarnya ada keperluan, maka ia datang kepada ayahnya itu. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Rawaha mengenai sajak yang terdiri dari 3 kata. Iyyaka was-saj'a ya ibn Rawahat. Artinya, awasilah bersajak, wahai anak Rawaha. Dengan hadis ini, seolah-olah sajak yang harus diwaspadai ialah yang lebih dari 2 kata. Karena itu, tatkala seorang lelaki mengatakan mengenai diat, bayaran dalam kandungan, bagaimanakah membayar diat orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berteriak dan tidak menangis? Maka Nabi bersabda, adakah sajak seperti sajak orang-orang Badui Arab? Adapun syair, maka dicela membanyakannya dalam pengajaran. Larangan mengikuti penyair yang menyesatkan. Berfirman Allah Ta'ala, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَأَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Artinya, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dengan tak tentu tujuan? Dan Allah berfirman lagi, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan syair itu tidak patut baginya. Kebanyakan syair yang dibiasakan oleh juru-juru nasihat ialah apa yang menyangkut dengan penyifatan pada kerinduan, kelelokan yang dirindukan, senangnya hubungan dan pedihnya perpisahan. Majelis itu dikunjungi oleh rakyat banyak yang bodoh-bodoh. Pertunya penuh dengan hawa nafsu, hatinya tidak terlepas daripada menoleh kepada rupa yang manis. Dari itu syair tidak bergerak dari jiwanya, kecuali terpaut padanya. Maka berkobarlah api hawa nafsu padanya. Lalu mereka berteriak dan menari-nari. Syair yang diperbolehkan. Kebanyakan yang demikian itu atau seluruhnya membawa kepada semacam kerusakan. Dari itu tidaklah seyogianya dipakai syair kecuali ada padanya pengajaran.
atau hikmah untuk jalan petunjuk dan pelunakan hati. Bersabda Nabi, "Inna minasy-syi'ri la hikmata." Artinya, sesungguhnya sebahagian dari syair itu mengandung hikmah. Jika majelis itu dihadiri orang-orang tertentu yang mempunyai perhatian kepada ketenggelaman hati, dengan cinta kepada Allah Ta'ala, dan tak ada golongan lain dalam majelis tersebut, maka bagi mereka tidak ada mudaratnya syair itu yang dihadirinya menunjuk kepada hubungan sesama makhluk. Karena pendengarnya dapat menempatkan apa yang didengarnya menurut panggilan hatinya sebagai akar dan batang rantai pada kitab pendengaran. Dan karena itulah Al-Junaid radhiyallahu anhu berbicara kepada lebih kurang 10 orang. Kalau mereka sudah banyak, ia tidak berbicara. Dan tidaklah pernah sekali-kali yang menghadiri majelisnya sampai 20 orang. Tentang syathah dan ucapan yang tidak dipahami. Tentang datang serombongan orang banyak ke pintu rumah Ibnu Salim, lalu dikatakan kepadanya, "Berbicaralah, telah datang teman-temanmu." Ibnu Salim menjawab, "Tidak, mereka bukan temanku. Mereka adalah teman-teman majlis. Sesungguhnya teman-temanku ialah orang-orang tertentu, orang-orang al-khawash." Adapun asy-syathah, doa-doa dan kata-kata yang tidak dipahami, maka yang kami maksudkan ialah 2 jenis perkataan yang diada-adakan oleh sebahagian kaum sufi. Yang pertama ialah doa-doa yang panjang yang bertentang tentang keasyikan, kerinduan bersama Allah Ta'ala, dan hubungan yang tidak memerlukan kepada adab-adab lahiriah. Sehingga golongan itu berkesudahan kepada mendakwakan al-ittihad, bersatu dengan Allah, terangkat hijab, penyaksian dengan melihat Tuhan, dan bercakap-cakap dengan pembicaraan. Lalu mereka mengatakan, "Dikatakan kepada kami demikian." Dan kami mengatakan demikian. Bahaya syathah bagi orang awam. Mereka menyerupakan pada yang demikian itu dengan Husain bin Mansur al-Hallaj yang telah dihukum gantung lantaran diucapkannya kata-kata yang sejenis dengan itu. Dan mereka membuktikan yang demikian dengan ucapan Al-Hallaj, "Ana al-Haq, akulah al-Haq," yakni yang maha benar, salah satu dari nama Allah Ta'ala. Dan dengan apa yang diceritakan dari Abi Yazid al-Bustami, bahwa ia berkata, "Subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku." Ini adalah semacam perkataan yang amat besar bahayanya pada orang awam. Sehingga segolongan dari kaum tani meninggalkan pertanian dan melahirkan dakwaan seperti yang tersebut. Sesungguhnya perkataan itu dirasakan enak oleh tabiat manusia. Karena padanya membatalkan amal, tak usah amal lagi, serta mensucikan diri, jiwa dengan memperoleh makam-makam, derajat-derajat tinggi dan hal ikhwal yang baik. Maka orang-orang bodoh tidak lemah daripada mendakwakan yang demikian bagi diri mereka, dan daripada menerima kata-kata yang tak berketentuan, yang penuh dengan hiasan kata-kata. Manakala mereka ditantang dari yang demikian, maka mereka tidak merasa lemah untuk mengatakan, ini adalah tantangan yang sumbernya ilmu dan pertengkaran. Ilmu itu dinding dan pertengkaran itu perbuatan diri. Dan pembicaraan ini tidak mengisyaratkan selain dari batin dengan terbukanya kebenaran. Maka hal yang tersebut dan yang seperti dengan yang tersebut itu daripada yang telah bertentangan kejahatannya dalam negeri dan besar mudaratnya pada orang awam, sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya, maka membunuhnya adalah lebih baik pada agama Allah daripada menghidupkan 10 daripadanya. Mengenai Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu yang tersebut di atas, maka tak benar mengenai apa yang diceritakan terhadap dirinya. Sekiranya benar ucapan tersebut pernah terdengar daripadanya, maka itu adalah ucapan yang diucapkan dari Allah Azza wa Jalla berupa perkataan yang diulang-ulang oleh seseorang pada dirinya. Misalnya, jika terdengar ia mengucapkan, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka perkataan seperti ini harus dipahami dengan benar, bukan dimaknai secara lahiriah sebagai pengakuan diri, tetapi sebagai bacaan firman Allah Ta'ala. Yang kedua, yang dimaksud dengan syathahat, ialah kata-kata yang tidak dipahami maknanya, tetapi tampak menarik dan mengagumkan karena susunan katanya. Padahal, jika diteliti tidak ada faedahnya sama sekali. Ucapan semacam ini tidak dapat dipahami maknanya, dan sebabnya ada 2. 1. Karena orang yang mengucapkannya sendiri tidak memahami maksudnya, sehingga lahir dari kekacauan pikiran dan khayalan. 2. Karena orang lain tidak mampu memahaminya, meskipun ia sendiri merasa memahami maksudnya, tetapi tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata yang jelas.
dan menunjukkan isi hatinya. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan dan latihan dalam menyampaikan maksud dengan bahasa yang jelas. Perkataan yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Bahkan, selain mengacaukan jiwa, mengganggu pikiran, dan menimbulkan keraguan batin. Kalaupun dipahami sesuai maksud sebenarnya, pemahaman itu seringkali didorong oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Hadis tentang larangan berbicara yang tidak dipahami. Rasulullah bersabda, "Ma haddatha ahadukum qauman bihadithin la yafqahunahu illa kana fitnatan alaihim." Artinya, tidaklah seseorang menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum dengan sesuatu yang tidak mereka pahami, melainkan hal itu akan menimbulkan fitnah bagi mereka. Larangan berbicara dengan istilah yang membingungkan. Dan Nabi juga bersabda, "Kallimun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh." Artinya, berbicaralah kepada manusia dengan kata-kata yang dapat mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? Ini menunjukkan bahwa perkataan yang sebenarnya dapat dipahami oleh orang yang mengucapkannya, tetapi tidak dapat dipahami oleh pendengar, tetap tidak boleh disampaikan. Jika seseorang memahami suatu hal tetapi pendengarnya tidak mampu memahaminya, maka lebih baik tidak disampaikan. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Janganlah kamu meletakkan ilmu hikmah kepada orang yang bukan ahlinya, karena itu berarti kamu berbuat aniaya kepada ilmu itu. Dan janganlah kamu menghalangi ilmu dari ahlinya, karena itu berarti kamu berbuat aniaya kepada mereka. Hendaklah kamu seperti seorang tabib yang penuh kasih sayang, yang meletakkan obat sesuai dengan penyakitnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Barang siapa meletakkan ilmu hikmah kepada yang bukan ahlinya, maka ia orang bodoh. Dan barang siapa melarang orang yang berhak dari ilmu, maka ia telah berbuat zalim. Ilmu hikmah memiliki hak dan ahlinya, maka berikanlah kepada setiap orang yang berhak." Tentang tamat dan bahayanya. Adapun tamat, pemutaran dan permainan kata-kata agama, termasuk di dalamnya apa yang telah disebutkan mengenai syathahat. Ini adalah bentuk khusus dari tamat, yaitu memutar kata-kata agama agar tampak mudah dipahami, padahal sebenarnya urusan batin yang dalam itu tidak memiliki faedah yang jelas, dan maksudnya pun diputar balikkan. Hal ini haram dan sangat terlarang, karena jika kata-kata tersebut dipisahkan dari tujuan lahiriahnya, tanpa berpegang pada makna yang benar menurut kaidah syariat dan sabda Nabi, serta tanpa dalil yang kuat, maka pemutaran seperti ini akan menghilangkan kejelasan makna dari kalam itu sendiri. Dan setiap orang yang segera memahami makna seperti ini, tidak boleh langsung dipercaya, karena di dalamnya terdapat pertentangan batin, dan membuka kemungkinan memasukkan makna tersebut ke dalam berbagai aliran pemikiran. Ini termasuk bid'ah yang telah berkembang luas dan besar kerusakannya. Sebab manusia tertarik pada tamat. Sesungguhnya tujuan orang-orang yang membuat tamat adalah menciptakan sesuatu yang ganjil, karena jiwa manusia cenderung tertarik pada hal-hal yang ganjil dan merasa senang memperoleh sesuatu yang tidak biasa. Dengan cara ini, kaum kebatinan berhasil meruntuhkan semua syariat, menggugurkan seluruh penakwilan lahiriah, dan menetapkan pendapat mereka sendiri, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kitab Al-Mustadhir, yang disusun untuk membantah golongan tersebut. Contoh pemutarbalikan makna ayat. Salah satu contoh pemutarbalikan itu adalah penafsiran mereka terhadap firman Allah Ta'ala, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Artinya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah isyarat kepada hati manusia dan bahwa Fir'aun yang dimaksud adalah sifat durhaka dalam diri setiap manusia. Ayat lanjutan dan penyelewengannya. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa an alqi 'asaka." Artinya, dan lemparkanlah tongkatmu. Lalu mereka memutar maknanya bahwa tongkat itu adalah segala sesuatu yang menjadi sandaran selain Allah Ta'ala, dan itulah yang harus dilepaskan. Hadis tentang sahur dan pemutarannya. Dan dalam sabda Nabi, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan." Artinya, bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Lalu mereka memutarnya dengan mengatakan bahwa sahur bukanlah makan di waktu sahur, melainkan makna lain yang mereka ciptakan sendiri. Padahal, contoh-contoh seperti ini memutar balik Al-Quran dari awal hingga akhir, baik ayat maupun tafsirnya, diterima secara turun-temurun dari Ibnu Abbas dan ulama-ulama besar lainnya.
Setelah semua pemutarbalikan itu, barulah diketahui dengan jelas bahwa meletakkan makna Fir'aun ke dalam hati manusia adalah kesalahan besar. Karena Fir'aun adalah manusia nyata yang durhaka, sebagaimana disebutkan dalam sejarah, ketika Nabi Musa diutus kepadanya, sebagaimana Nabi Muhammad diutus kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir lainnya. Fir'aun bukanlah sifat, bukan pula malaikat yang tidak terlihat, melainkan manusia yang nyata. Maka pemutarbalikan seperti itu adalah kebatilan. Demikian pula memaknai sahur sebagai permohonan ampun kepada Allah, padahal Nabi sendiri melakukan sahur dengan makan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Dan Nabi bersabda, "Bersahurlah, dan marilah kita menuju kepada makanan yang mengandung keberkahan." Semua hal ini dapat diketahui melalui berita yang mutawatir dan dapat disaksikan kebenarannya. Sebagian dapat diketahui dengan keyakinan yang kuat, dan sebagian lagi dapat disaksikan melalui pengamatan. Segala hal yang telah disebutkan tadi haram hukumnya, menyesatkan dan merusak agama masyarakat. Tidak satu pun riwayat yang sahih dari para sahabat, tabi'in, dan dari Al-Hasan Al-Bashri yang menunjukkan bahwa mereka melakukan hal semacam itu dalam dakwah dan pengajaran kepada masyarakat. Bahkan hal tersebut tidak pernah disandarkan kepada Nabi. Nabi bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari." Artinya, barang siapa menafsirkan Al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Yang dimaksud dengan pendapatnya ialah makna yang ia tetapkan sendiri tanpa dasar yang jelas, lalu ia memaksakan makna tersebut, menganggapnya menarik dan menyampaikannya kepada manusia, serta membawa kitab suci keluar dari petunjuk lafaz-lafaznya, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi nukilan yang sahih. Maka tidak sepatutnya dipahami dari penjelasan ini, bahwa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan pemahaman yang mendalam dan pemikiran yang benar. Sebab ayat-ayat Al-Quran telah diterima dari para sahabat dan para ulama tafsir, dan ayat-ayat itu memiliki banyak makna dan pengertian. Namun semua itu tidak boleh dilakukan tanpa dasar dari Nabi. Kadang-kadang ada pemahaman yang benar yang dapat diterima oleh orang-orang yang lurus pemikirannya. Karena itu, hendaklah pemikiran dan pemahaman diarahkan kepada makna yang baik dan mendalam. Maka Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Allah Tuhanku, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarilah ia penakwilan." Bahaya mengikuti golongan tamat. Barang siapa membolehkan dari golongan tamat untuk melakukan pemutarbalikan makna seperti itu, serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh perkataan-perkataan agama, maka sungguh ia telah mendakwakan kebohongan kepada Allah. Ia termasuk orang yang membolehkan membuat-buat kebohongan atas nama agama, sebagaimana orang-orang yang mengada-adakan hadis Nabi dalam perkara yang mereka anggap benar. Tindakan seperti ini adalah puncak kedaliman dan kesesatan, dan termasuk dalam peringatan Nabi yang dapat dipahami dari sabdanya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Bahkan, perbuatan ini termasuk kejahatan yang sangat besar karena memutarbalikkan makna kata-kata, menghilangkan kepercayaan terhadap lafaz, serta menutup jalan untuk memperoleh pemahaman Al-Quran secara utuh. Karena itu, betapa setannya orang yang memutarbalikkan dalil-dalil agama dari makna yang lurus kepada makna yang menyimpang. Semua ini adalah perbuatan ulama jahat yang mengganti maksud kata-kata agama. Jika seseorang mengikuti mereka hanya karena terpukau dengan nama besar mereka, tanpa memperhatikan apa yang telah diketahui sejak awal Islam, maka ia telah mengikuti siapa saja yang mengaku ahli hikmah. Padahal nama ahli hikmah dipakai oleh para penyair dan pengaku ahli nujum pada masa sekarang. Mengapa Nabi enggan menyebut orang paling jahat? Karena itulah, ketika ditanya kepada Nabi tentang siapa orang yang paling jahat, beliau enggan menjawab dan justru berdoa, "Allahumma ghafran," ya Allah, ampunilah. Setelah pertanyaan itu diulang-ulang, barulah beliau bersabda, "Mereka itu adalah ulama jahat." Dengan demikian telah jelas adanya ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, dan betapa penting membedakan keduanya. Hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya sendiri demi kepentingannya, serta mengikuti ulama terdahulu, ulama salaf, sebelum terperdaya oleh tipu daya dan terpengaruh oleh ulama belakangan,
ulama khalaf. Segala ilmu yang diterima dari ulama salaf telah terhimpun. Adapun tambahan-tambahan yang muncul setelahnya, kebanyakan adalah bidah yang diada-adakan, sebagaimana isyarat sabda Nabi. Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba." Artinya, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Lalu ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang-orang yang asing itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak manusia setelahku, dan mereka yang menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia dari sunnahku. Dalam hadis lain disebutkan, orang-orang asing itu adalah mereka yang berpegang teguh pada apa yang dipegangi manusia pada zamannya. Dan dalam hadis lainnya, orang-orang asing itu adalah manusia yang saleh di tengah manusia yang rusak. Orang yang membenci mereka lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Perkataan kelima, hikmah. Nama hikmah Al-Hakwam digunakan untuk tabib, penyair, dan ahli nujum. Hal ini membuka jalan bagi orang-orang yang memutarbalikkan agama untuk masuk dari celah yang sangat luas. Hikmah adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Yu'til hikmata man yasha'u, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Artinya, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Dan Nabi bersabda, satu kalimat hikmah yang dipelajari seseorang lebih baik baginya daripada dunia dan segala isinya. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan tentang hikmah dan dari mana ia diambil. Bandingkanlah dengan kata-kata yang lain. Jangan sampai tertipu oleh kerancuan yang dibuat oleh ulama-ulama jahat. Karena kejahatan mereka terhadap agama lebih besar daripada kejahatan setan, sebab dengan perantaraan mereka, setan perlahan-lahan mencabut agama dari hati manusia banyak. Ilmu-ilmu itu telah menjadi sesuatu yang asing. Orang yang menghidupkannya justru dianggap mati. Karena itu, Ats-Tsuri berkata, apabila engkau melihat seseorang memiliki banyak teman, maka ketahuilah bahwa ilmu itu telah bercampur. Karena jika kebenaran yang ia sampaikan benar-benar murni, niscaya ia akan dimusuhi. Penjelasan, kadar terpuji dari ilmu yang terpuji. Ketahuilah, dengan memperhatikan penjelasan di atas, bahwa ilmu itu terbagi menjadi sedikit dan banyak, banyak dan sedikit, serta ada yang tercela dan ada yang terpuji. Semakin banyak suatu ilmu, semakin besar keutamaannya. Jika bagian yang terpuji di dalamnya juga banyak, meskipun sebagian hanya sampai batas mencukupi. Tidak terpuji jika hanya berlebihan secara kuantitas tanpa kedalaman. Keadaan tubuh manusia menjadi perumpamaan dalam hal ini. Ada yang terpuji sedikitnya dan banyaknya, seperti kesehatan dan kecerdasan. Ada pula yang tercela sedikitnya dan banyaknya, seperti keburukan dan kejahatan budi. Ada pula yang terpuji sekadarnya saja, seperti pemberian harta. Jika terlalu boros tidak terpuji, meskipun memberi itu sendiri termasuk kebaikan. Demikian pula keberanian. Berani membabi buta adalah tercela. Begitulah perumpamaan ilmu. Sebagian ilmu yang tercela, baik sedikit maupun banyak, tidak ada faedahnya bagi agama dan dunia. Bahkan, kecenderungannya mengarah kepada kemanfaatan dunia semata, seperti ilmu sihir dan nujum. Sebagian lagi tidak ada faedahnya sama sekali. Orang yang paling merugi adalah yang menghabiskan umur demi ilmu semacam ini. Ilmu yang benar-benar merugikan adalah ilmu yang tercela. Di antara ilmu ada yang memberi mudarat melebihi dugaan dan ada yang memberi manfaat untuk urusan duniawi. Ilmu seperti ini tidak layak dihitung dan dibandingkan dengan ilmu yang terpuji dari sisi nilainya. Adapun ilmu yang paling tinggi dan paling terpuji ialah ilmu tentang Allah Ta'ala. Tentang sifatnya, perbuatannya, sunnahnya dalam menciptakan makhluknya, serta hikmahnya dalam menata akhirat di atas dunia. Ilmu hati yang paling penting. Ilmu yang paling penting yang disia-siakan oleh banyak orang adalah ilmu tentang sifat-sifat hati, baik yang terpuji maupun yang tercela. Karena tidak ada manusia yang benar-benar selamat dari sifat tercela seperti cinta dunia, dengki, riya, takabur, sombong, dan sejenisnya. Semua itu termasuk perkara yang membinasakan. Namun, seringkali disangka cukup dengan melakukan amal lahiriah. Mereka sibuk mengobati penyakit fisik dengan bekam dan cuci darah, tetapi lupa mengeluarkan penyakit hati.
Ulama yang kosong hanya menunjukkan jalan amal lahiriah, seperti tabib yang hanya mengobati bagian luar tubuh. Sedangkan ulama akhirat menunjukkan jalan pensucian batin, mencabut akar-akar penyakit dari hati. Kebanyakan manusia hanya menempuh amal lahiriah tanpa menyucikan hati, karena amal lahiriah terasa lebih mudah. Amal hati terasa berat sebab harus menggosok dan membersihkan batin. Padahal semakin digosok lahiriah saja, penyakit batin justru semakin bertambah. Barang siapa menghendaki akhirat, mencari keselamatan, dan melepaskan diri dari kebinasaan abadi, maka hendaklah ia mempelajari ilmu penyakit hati dan cara mengobatinya, sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian yang membinasakan. Jika ia telah melakukannya, niscaya ia akan mendapatkan tempat yang terpuji dalam bagian yang menyelamatkan. Perumpamaan tanah yang subur. Jika tanah telah bersih dari rerumputan liar, lalu ditanami benih yang baik, maka akan tumbuh tanaman dan bunga yang bermacam-macam. Namun jika tanah penuh dengan rumput liar, tidak akan tumbuh sesuatu yang bermanfaat. Karena itu, janganlah engkau menghabiskan waktu dengan fardu kifayah, terlebih jika telah ada orang lain yang mengerjakannya. Orang yang mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain, sementara ia sendiri belum selamat adalah orang bodoh. Keadaannya seperti orang yang memasukkan ular ke dalam baju dan kala ke bawah kainnya. Urutan menuntut ilmu dan amal, maka hendaklah seseorang memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Setelah itu, barulah membantu orang lain yang telah selesai urusan dirinya. Jangan menyibukkan diri menolong orang lain sebelum menolong diri sendiri. Jika telah selesai urusan diri, maka sibukkan diri dengan ilmu yang diwajibkan sesuai keadaan dan dengan amal lahiriah seperti mempelajari salat, bersuci, dan berpuasa. Jika telah bersih batin dan lahir, barulah beramal dalam lapangan fardu kifayah secara bertahap, mulai dari kitab Allah Ta'ala, kemudian sunnah Nabi, lalu ilmu tafsir dan cabang-cabang ilmu Al-Quran, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, serta perkara sunnah lainnya. Setelah itu barulah mendalami ilmu furu', yaitu ilmu fiqih mazhab dan perbedaan pendapat, kemudian berpindah ke ilmu usul fiqih, dan seterusnya selama waktu dan kemampuan mengizinkan. Tujuan ilmu. Janganlah engkau menghabiskan umur hanya untuk satu jenis pengetahuan tanpa mendalaminya dengan sungguh-sungguh. Sebab umur itu pendek dan ilmu adalah alat serta pengantar, bukan tujuan. Jangan jadikan ilmu sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan menuju tujuan yang lain. Setiap ilmu yang dicari untuk tujuan selain Allah, maka tujuan yang sebenarnya akan terlupakan, dan ilmu semacam itu hanya akan memperbanyak kesia-siaan. Tentang ilmu bahasa, cukuplah mempelajarinya sekadar memahami ucapan Arab dan bacaan Al-Quran. Jangan terlalu tenggelam di dalamnya hingga melalaikan ilmu inti. Demikian pula ilmu tata bahasa, nahwu, cukuplah sekadar membantu memahami kitab Allah dan sunnah Nabi. Tidak ada satu ilmu pun yang seluruhnya tercela atau seluruhnya terpuji. Ada yang ringkas dan ada yang mendalam. Kami menyebutkan ilmu hadis, tafsir, fiqih, dan ilmu kalam agar dapat dijadikan perbandingan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tingkatan singkat sedang mendalam dalam berbagai ilmu. Yang dimaksud singkat dalam ilmu tafsir adalah cukup dengan sering membaca Al-Quran itu sendiri. Misalnya tafsir yang disusun oleh Ali Al-Wahidi An-Naisaburi, yaitu Al-Wajiz. Yang sedang adalah sampai pada makna-makna Al-Quran dan dalil-dalilnya, seperti tafsir karya Ali Al-Wahidi, yaitu Al-Wasif. Adapun yang mendalam ialah pembahasan yang sangat rinci selama umur, selama diperlukan untuk membenarkan keyakinan, tanpa harus menghabiskan seluruh waktu. Adapun ilmu hadis pada tingkat singkat, ialah mengetahui hadis-hadis yang terdapat dalam Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim, dengan memahami penjelasan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Mengenai perawi-perawi hadis, cukuplah mengetahui perawi sebelum dan sesudahnya, serta mengetahui kitab-kitab yang ditulis mereka. Tidak perlu menghafal seluruh hadis dalam kedua kitab tersebut. Namun hendaklah bersungguh-sungguh sehingga apabila memerlukannya, mampu merujuk dan mencarinya dalam kitab-kitab hadis. Tingkat sedang dalam hadis adalah menambah pengetahuan dengan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sunan dan kitab-kitab hadis syahih lainnya. Adapun yang mendalam ialah meneliti seluruh hadis yang diriwayatkan, membedakan hadis yang dhaif dan yang kuat, yang syahih dan yang bercacat, serta mengetahui cara-cara penerimaan hadis dan keadaan para perawi dari sisi agama dan sifat-sifat mereka. Tingkatan ilmu fikih. Adapun fikih tingkat singkat,
ialah apa yang terkandung dalam kitab Mukhtasar karya Al-Mazani radhiyallahu anhu sebagaimana kami susun dalam Khulasyah Al-Mukhtasar. Yang sedang dalam fikih ialah sampai 3 kali lipat dari Mukhtasar Al-Mazani, yaitu kira-kira sebagaimana dalam kitab Al-Wasith menurut mazhab kami. Yang mendalam ialah lebih dari itu sebagaimana yang termuat dalam Al-Wasith dan seterusnya hingga kitab-kitab besar. Ilmu kalam dan tujuannya. Adapun ilmu kalam, maksudnya adalah menjaga akidah yang dinukilkan dari Ahlus Sunnah oleh para ulama salaf yang saleh, tidak lebih dari itu. Yang dimaksud mempelajari hakikat segala sesuatu tanpa metode yang jelas, itu bukan tujuan ilmu kalam. Adapun menjaga akidah menurut Ahlus Sunnah, itu dicapai dengan penjelasan yang ringkas dan argumen yang cukup, seperti kitab Qawaid al-Aqaid dan kitab-kitab semisalnya. Ilmu kalam yang sedang ialah sekitar 100 lembar, seperti yang kami tulis dalam Al-Iqtishad fi al-I'tiqad. Pengetahuan sejauh itu diperlukan untuk membantah bid'ah yang diada-adakan, menolak keburukan dan menghilangkan syubhat akidah yang benar dari hati orang awam. Lebih dari itu tidak ada gunanya kecuali bagi orang awam yang belum fanatik. Sikap terhadap pembuat bid'ah dan orang awam. Terhadap pembuat bid'ah, apabila ia telah memahami dasar-dasarnya, maka cukup berbicara dengannya secara singkat. Sebab meskipun semua keterangannya telah dipatahkan, ia tidak akan meninggalkan mazhab yang dianutnya. Yang tersisa hanyalah memperkuat hujjah bagi orang lain yang masih memiliki akal sehat. Adapun orang awam, jika telah berpaling dari kebenaran karena mengikuti perdebatan, maka hampir tidak mungkin ia kembali kepada kebenaran sebelum fanatismenya terhadap hawa nafsu dihancurkan. Fanatisme adalah penyakit ulama jahat, karena mereka sangat fanatik terhadap apa yang mereka anggap benar. Mereka memandang kelompok lain dengan pandangan merendahkan dan mengejek. Maka muncullah sifat-sifat ingin menang, keras kepala, dan permusuhan. Dan bangkitlah gerakan untuk membela yang batil. Semua itu terjadi karena mereka ingin berpegang teguh pada sesuatu yang keliru. Jika seandainya mereka diperlakukan dengan lemah lembut, kasih sayang, dan nasihat secara halus, bukan dengan kekerasan, niscaya keadaannya akan berbeda. Bahaya kemegahan dan perdebatan. Namun kemegahan itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya pengikut. Dan pengikut itu tidak mudah diperoleh kecuali dengan fanatisme, permusuhan, kebencian, dan celaan terhadap orang lain. Semua itu dilakukan dengan dalih membela agama dan kehormatan kaum muslimin, padahal sejatinya membawa kebinasaan bagi manusia dan menanamkan bid'ah dalam jiwa. Adapun masalah khilafiyah yang muncul belakangan ini, yang diada-adakan dengan susunan dan perdebatan yang belum pernah dikenal pada ulama terdahulu, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Karena itu racun yang mematikan dan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini telah menimpa banyak fuqaha, menyebabkan mereka gemar berdebat dan mencari kemegahan. Bahaya dan akibatnya akan dijelaskan kemudian. Nasihat agar tidak terperdaya. Mungkin ada yang berkata, manusia itu musuh dari kebodohan, maka janganlah engkau tertipu oleh perkataan itu. Inilah ringkasan nasihat dari orang yang telah menghabiskan umurnya lama dalam perdebatan, bantahan, dan penjelasan. Kemudian Allah memberinya petunjuk, memperlihatkan kekurangannya, lalu ia berhijrah dan beramal dengan jiwa dan raga. Janganlah engkau tertipu oleh orang yang mengatakan bahwa fatwa itu tidak diketahui sebab-sebabnya dan hanya berdasarkan ilham. Sebab penetapan mazhab adalah mazhab itu sendiri, dan penjelasan dalilnya adalah perdebatan yang tidak dikenal oleh para sahabat. Mereka lebih mengetahui sebab-sebab fatwa daripada selain mereka. Bahkan perdebatan mujadalah itu, di samping tidak ada faedahnya dalam ilmu mazhab, justru merusak keindahan ilmu fikih. Bahaya mencari kemasyhuran. Orang yang merasa senang sebagai ahli fatwa, lalu mencari kelezatan dalam perdebatan, niscaya ia akan memperbanyak perselisihan. Orang yang hatinya telah terbiasa dengan perdebatan akan menjadikan perdebatan sebagai tujuan, bukan lagi sarana. Orang yang berbuat demikian sejatinya mencari kemasyhuran dan kebesaran. Padahal seringkali cita-citanya tidak tercapai, lalu ia berpindah dari satu ilmu ke ilmu lain. Karena itu, peliharalah dirimu dari setan dan waspadalah terhadap setan manusia. Karena setan manusia memberi peluang besar untuk menipu dan menyesatkan. Pendek kata, orang yang baik ialah orang yang menimbang dirinya sendiri di hadapan Allah, memperhitungkan amalnya, kebangkitan, surga dan neraka.
Maka perhatikanlah apa yang engkau perlukan kelak dan tinggalkan yang selain itu. Kisah penutup. Ada sebagian syekh berkata, aku pernah melihat sebagian ulama dalam tidurnya, lalu aku bertanya, apa ilmu yang Tuan perdebatkan dahulu dan pertengkarkan? Ulama itu membuka matanya dan menghela napas seraya berkata, semuanya menjadi abu yang berterbangan. Tidak ada yang berguna selain 2 rakaat salat yang aku kerjakan dengan ikhlas di tengah malam sepi. Lalu dibacakan hadis, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadala. Artinya, tidaklah suatu kaum sesat setelah mendapat petunjuk, melainkan karena mereka gemar berdebat. Peringatan tentang perdebatan dan sikap suka bertengkar. Disebutkan bahwa Nabi bersabda, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimuna. Artinya, mereka tidak mengemukakan perumpamaan itu kepadamu melainkan untuk membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Mengenai firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, artinya, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecenderungan kepada kesesatan. Maka disebutkan dalam suatu hadis bahwa orang-orang yang dimaksud itu adalah mereka yang gemar berdebat, yang oleh Allah Ta'ala diperingatkan melalui firman-Nya. Fahdharhum, artinya, maka berhati-hatilah terhadap mereka itu. Ucapan ulama salaf dan hadis-hadis penegas. Sebagian ulama salaf berkata, akan datang pada akhir zaman suatu kaum yang menyempitkan pintu amal dan membuka pintu perdebatan. Disebutkan pula dalam sebagian hadis, innakum fi zamanin kathiri fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathirin man yu'ti qalilin man yas'al al-amalu fihi khairun minal jadal. Artinya, sesungguhnya kalian berada pada suatu zaman yang dipenuhi dengan amal dan akan datang suatu kaum yang dipenuhi dengan perdebatan. Dalam hadis lain yang masyhur disebutkan, abghadul khalqi ila Allah Ta'ala al-aladdul khasimu. Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang suka bertengkar. Dan dalam hadis yang lain, ma utiya qaumun al-mantiqa illa muni'u al-amala. Artinya, tidaklah suatu kaum diberi kepandaian berbicara kecuali mereka akan terhalang dari beramal. Wallahu a'lam. Demikian pembacaan terjemahan bab ketiga yang dapat disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman, serta memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu agar senantiasa menuju keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kami memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan pada setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.